Rasulillah Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du alhamdulillah hadratul muhtaramin para alim, para kiai, para asatidz, para bibi sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan dua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur, kesehatan, kesempatan, dan Allah mentakdirkan kita berkumpul bersama pada malam hari ini, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan salawat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berkah daripada salawat yang kita baca, zikir yang kita baca, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan kita dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi harapan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah barokah yang bukan hanya kita merasakan, akan keberkahannya bisa dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai, desa kita, kemudian juga keberkahannya dirasakan oleh anak-anak kita, cucu kita, dan mudah-mudahan semua itu menjadi saksi yang baik nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beruntung orang-orang yang dikasih dalam hatinya semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung orang-orang yang diberi dalam hatinya semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya tanda orang yang beruntung di dunia ini adalah ketika Allah memberi taufik. Ketika Allah itu maringi taufik, memberi taufik ke seorang hamba. Taufik dalam arti keinginan atau semangat di dalam menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita sekalian. Atau taufik adalah mengamalkan atau bekerja sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taufik, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tandane tiang itu termasuk nantinya tiang sing untung, orang yang kecil, orang yang bakal bunga bagi pada akhirat. Ketika di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat taat, digampangno ngelakoni keapian, kesayang. Itu tandanya bahwasanya
dia termasuk orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, mengisi hari-harinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Allah, faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza makna sungguh faqad faza, sungguh dia akan sungguh ia adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka tandanya bahwasanya dia adalah orang yang sukses, benar-benar sukses dalam hakiki, secara hakiki adalah ketika orang tadi itu dikasih semangat berbuat baik, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul dalam acara ini bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda Allah berkehendak baik kepada kita. Karena kita tidak bisa berkumpul kecuali ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berzikir, tidak kita bisa bersalawat kepada Rasulullah kecuali ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanda orang yang celaka adalah tidak dikasih oleh Allah semangat, dikasih kewajiban sholat bukan dilakoni, sembahyang kadang sembahyang kadang sembahyang, dikasih disuruh berbuat baik tidak pernah berbuat baik, bahkan dikasih musibah sulit untuk berbuat baik. Nek nglakoni keelekan gampang digampang oleh Allah Subhanahu wa taala, gak sorok blas, duduk yang sakti. Kadang orang berbuat zalim, orang berbuat jelek kepada sesama, bahkan tambah orang tadi itu takut sama dia, bahkan dia dalam berbuat kejelekan tadi itu seakan-akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sakti. Jika ada orang umpamanya naudzubillah zalim, mencuri, kok selamat dok, lancar duduk yang sakti. Bukan karena sakti dia menipu, gak tahu ketemu, dia korupsi gak tahu ketemu, duduk yang sakti. Kenapa? Di situ berarti Allah berkehendak dimudahkan dalam berbuat jelek. Itu adalah tanda bahwasanya ini adalah nantinya orang yang celaka. Kapan? Nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tandanya orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita. Jika Allah hidupkan kita, tujuannya tidak lain karena kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya kita Allah ciptakan di atas dunia tidak ada lain kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mungkin kita tahu ayat tadi. Kita ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya orang urip itu, tujuannya orang hidup tidak ada lain illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita lahir dan dikasih dunia, kita terlahir nggak bawa apa-apa, terlahir dalam keadaan telanjang, tapi dikasih satu yang paling berharga dalam diri kita, apa? Akal. Kita dikasih pikiran, kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berpikir dan kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya tidak ada lain. Tujuannya Allah ciptakan kita
ada di atas dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah melewat umurnya, tapi dia tidak mengetahui apa tujuan hidupnya, berarti dia telah melewati masa umurnya dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, alhamdulillah, kita sarana untuk ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid buka, alhamdulillah. Di sini juga baru. Ini satu kehendak yang luar biasa. Allah tidak tanamkan di sini bangunan yang seperti ini kecuali Allah berkehendak baik kepada masyarakat sini khususnya. Makanya kita mengharap bangunan yang tidak disangka-sangka, berdirinya dan disangka-sangka. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berkehendak baik kepada kita, khususnya kepada masyarakat yang ada di sini. Ini satu kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi masyarakat yang ada di sini. Kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana nantinya ke depannya di dalam memakmurkan atau menghidupkan ibadah di dalam musola ini. Adanya musola, adanya masjid itu adalah saksi nantinya ada di hari kiamat. Bagaimana musola adalah tempat munajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid juga begitu, tempat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan nanti bagaimana kita dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan adanya sarana ibadah, tempat adanya untuk ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tempat ini nantinya menjadi saksi yang jelek ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan tempat ini adalah tempat yang menjadi saksi yang baik nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tempat yang kita bertempat ada di situ, baik ketika kita melakukan kebaikan ataupun melakukan kejelekan, nantinya akan menjadi saksi buat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wujudnya adanya musola ini menjadi penyebab baiknya kita di dalam mengisi daripada sisa umur kita. Ini peluang yang luar biasa, tanpa kita sangka mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling saulang itu pun ada. Untuk saluran persis. Ini di luar logika. Modal di modal wonten. Tapi Allah menggerakkan hatinya mereka, orang-orang ahli surga. Siapa orang-orang ahli surga yang punya perhatian pada agama? Mereka yang punya harta dengan hartanya, yang punya tentang pemikiran dengan pemikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, sampai berdiri seperti ini. Saksi yang baik nanti akan tampak manfaat daripada musola ini, manfaat daripada payahnya bangun ngosong kering, semuanya sudah yang berhubungan dengan berdirinya musola ini akan jadi saksi yang baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi katakan Ustaz Mulyono, beliau minta untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang telah diberikan
yang dengan hartanya, dengan pemikirannya, dengan tenaganya sampai berdiri. Musola ini bukan untuk pribadi, untuk masyarakat sini. Tujuannya tidak ada lain, agar generasi setelahnya lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi tujuannya agar menjadi generasi yang baik lagi, menjadi anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Tidak ada lagi tujuannya, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah mudahkan. Napa-napa kalau apa-apa, kalau memang murni niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kita tidak masalahkan, tapi kalau Allah yang memberi, tidak ada istilah mustahil. Karena tidak ada istilah tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Maka sekali lagi terima kasih yang banyak bagi yang telah memberikan tenaganya, pikirannya, hartanya sampai berbeli musola ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang mengalir sampai regenerasi. Kita doakan mudah-mudahan kita bisa memakmurkan daripada musola ini. Setiap musola ini dibuat untuk belajar, untuk majelis, untuk ngaji, untuk sholat 5 waktu, maka semua yang ikut berpartisipasi angsalkan jalani oleh kiriman. Orang yang ikut berpartisipasi sampai berdirinya majelis musola ini. Setiap majelis digunakan untuk kebaikan dalam musola ini, apapun bentuknya, sebagaimana yang hadir dapat pahala, orang yang ikut berpartisipasi sampai berdirinya tempat ini juga mendapatkan pahala. Sampai kapan? Sampai wilayah kiamat, sampai rubuh musola ini. Sampai rubuh musola ini. Insya Allah wilayah kiamat mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ini Masya Allah, bukan karena banyak tapi berkah. Berkah itu awet. Watar itu berkah gak awet. Tapi sedikit kalau berkah, barokah akan dirasakan oleh anak cucunya. Keberkahannya akan dirasakan. Bukan hanya dia sendiri, bahkan sekitarnya akan merasakan keberkahan sesuatu yang memang di situ diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kedepannya kita cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini dijadikan tempat yang makmur dengan anak-anak yang ngaji, anak kita makmur dengan majelis zikir, makmur dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makmur dengan semua amal-amal kebaikan yang bisa manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semuanya, khususnya yang ada di desa sini. Dan mudah-mudahan juga Ustaz Mulyono sama keluarganya dikasih kesabaran di dalam memakmurkan ini dan dukung. Tidak bisa berdiri sendiri, perjuangan atau dalam mendekatkan diri memakmurkan musola tidak cukup dengan sendiri, membutuh dukungan dari jenengan semuanya, butuh daripada dukungan bagaimana segera musola ini makmur dan hidup dan keberkahannya bisa dirasakan di dunia ini sampai nanti ada di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ibadah yang paling utama seperti kita menanam kebaikan. Ini di antara tanda, di antara ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperhatikan keadaan saudaranya sesama muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa
yang tidak memperhatikan saudara muslim sesama muslimnya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golonganku, katanya. Memperhatikan maksudnya kita melihat banyak daripada anak-anak kita yang di situ mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ngaji, kemudian kita berusaha di situ caranya bagaimana mereka bisa mengenal agama dengan majelis, dengan ngaji, dengan zikir. Ini adalah bentuk perhatian kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, bentuk perhatian kepada sesama muslim. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang diniatkan daripada beliau sekeluarga, utamanya di dalam berdirinya mushola ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahannya mudah-mudahan bisa kita rasakan di dunia ini sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi saksi yang baik, termasuk permulaan yang baik bagi kita ke depannya, sehingga tidak ada hari kecuali kita tambah menyadari, tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di bulan yang penuh berkah ini Allah beri keberkahan kita semuanya di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, di panjang umur kita semuanya bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk puasa dan mengisi di bulan Ramadan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini berlanjut sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, kita mengharap pada Allah kelak dikumpulkan kembali di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan semuanya kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dijadikan semuanya termasuk orang-orang ahli surga, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa via neraka. Mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga langsung tanpa melewati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga tempat ini, keluarga kita, khususnya sahibul bait dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah, dari segala macam musibah, dari segala macam yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir umur kita semuanya dalam keadaan husnul khawatimah, dalam keadaan kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita, sehingga puncaknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rasulullah bin Abi Thalib Mustafa Sabina Nakal Tamin
أحمد في بهجة أيمن رضا ترعانا وقل به في كل حال حملنا وإبان من ودى ومن والانا والمسلم من أدب ردانا وبالحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسيئا حجابنا نحن بين يديك حتى ترانا ولقد رجوناك فاغفرنا واستغفرنا يا سميع دعانا وانصرنا سنة الله في بقاء الأرض وما كنا من عادانا وانظر إلينا واسكت حسنا واشف عافية مرضانا واغفر لنا الحاجات واسع خلقنا إلى الممات وأصلحت قبلنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وعرف بحسن أوصاف